inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara jasmani dan rohani insyaallah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pada malam hari ini kita lanjutkan tafsir surat At-Takwir, yaitu ayat ke-15 sampai dengan 28 ya. Monggo bagi yang membawa mushaf, baik lewat mushaf asli ataupun di aplikasi HP-nya, monggo kita lihat bersama-sama. Mari kita hayati, kita tadabburi surat At-Takwir 15 sampai dengan 28 ya. Yang mana judul dari paragraf ini oleh pengarang kitab Tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili diberi judul Al-Halifu li itsbati sidqil wahyi al-Qur'ani wa nubuwwatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumpah untuk penetapan tentang kebenaran wahyu Quran dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum kita baca tafsirnya, mari kita baca bersama-sama ayat demi ayat ya. Bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Baiklah, kita akan artikan dulu ya, ayat demi ayat, nanti kita akan tadabburi maknanya. Fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku bersumpah demi bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan tenggelam ya. Wal laili idza asas, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Was-subhi idza tanaffas, demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, memiliki kekuatan di sisi zat Allah yang pemilik arsy, makin yang memiliki kedudukan tinggi ya. Muta'in thamma amin, dia ditaati di sana, yaitu di langit sana, dan terpercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang gila. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia telah melihatnya. Rasul melihat Jibril alaihissalam di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap hal yang ghaib itu bakhil. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kalian pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah itu Al-Quran kecuali peringatan untuk seluruh alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, untuk siapa yang menghendaki, yang dikehendaki di antara kalian supaya dia istiqamah, lurus. Wa ma tasyauna illa yasha Allah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah, yaitu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara ayat ini ada sababun nuzulnya, yaitu ayat yang terakhir, ayat ke-29, ya. Wa ma tasyauna illa yasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin, yaitu sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Sulaiman Ibnu Musa. Beliau mengatakan, lamma unzilat liman syaa minkum ayyastaqim, ketika turun ayat yang ada di ayat 28, ya, di surat ini, liman syaa minkum ayyastaqim, untuk orang yang berkehendak di antara kalian, yaitu dia supaya istiqomah. Maka saat itu Abu Jahal berkomentar, dzaka ilaina, itu adalah berkaitan dengan kami. In syi'na istaqamna, kalau kami berkehendak kami akan istiqomah. Wa in syi'na lam nastaqim, kalau kami mau, ya, kalau kami berkehendak maka kami tidak istiqomah. Maka sebagai bantahan pernyataan dari Abu Jahal itulah Allah menurunkan ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa yasha Allahu Rabbul Alamin, ya. Ya, itu adalah salah satu ayat yang ada sababun nuzulnya. Jadi memang tidak semua ayat dalam Al-Quran ada latar belakang turunnya, ya, hanya sebagian kecil saja. Ya, termasuk diantaranya adalah ayat yang terakhir di surat ini, ya. Berikutnya kita bahas tentang mufradat lughawiyah, maksud secara bahasa dan juga tafsir wal bayan dari ayat-ayat ini, ya. Allah Ta'ala berfirman di ayat 15, fala uqsimu bil khunnas. Di sini ada kata-kata la, ya, yang biasanya kalau kata-kata la itu mengandung arti tidak, ya. Tetapi la yang dimaksud di ayat ini adalah li ta'kidil khabar, untuk menguatkan berita. Jadi tidak seperti biasanya atau pada umumnya, ya. Kalau la bisa la nafi, la yang mengandung arti tidak, atau la nahi yang mengandung arti larangan, ya. Tapi di sini la yang bermakna li ta'kidil khabar, untuk menguatkan berita, informasi. Yang kita artikan tadi adalah sungguh, maka sungguh. Uqsimu, yaitu Allah Ta'ala di sini bersumpah bil khunnas, dengan al-khunnas yang di Quran terjemahan diartikan adalah bintang-bintang, ya. Yang secara bahasa al-khunnas ini adalah seluruh bintang-bintang, yang sebagaimana disebutkan dalam kamus As-Sihah, ya. Kenapa dinamakan bintang itu adalah al-khunnas? Li'annaha takhnusu naharan, ya, karena bintang-bintang ini tersembunyi, ya, tidak terlihat pada waktu siang hari.
wa takhtafi 'anil basari fil maghrib, dan dia tidak bisa ditangkap oleh mata kita, ya, tersembunyi pada waktu siang hari, wa tadharu lailan, dan nampak atau muncul pada waktu malam, ya. Tsumma taknisu wa tastatiru fi maghibiha tahtal ufuq, kemudian dia bersembunyi dan tidak terlihat di tempatnya di bawah ufuk, kama taknusu adziba'u fil maghar, ya, sebagaimana binatang kijang yang ada di hutan itu bersembunyi di gua, ya. Itu adalah permisalan yang digunakan di dalam ayat ini, ya. Bintang-bintang itu kadang-kadang nampak pada waktu malam hari dan kadang-kadang tidak nampak pada waktu siang hari, tertutup oleh sinar matahari, ya. Kemudian al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam, ini menguatkan dari ayat yang ke-16, ya. Wal laili idza as'as, demi waktu malam ketika, kalau dalam Quran terjemah diartikan hampir, telah hampir meninggalkan gelapnya, ya. Di tafsir Ibnu Katsir diceritakan atau ditafsiri oleh beliau Ibnu Katsir, kata-kata asas itu adalah akbala, artinya adalah menuju atau menghadap. Wa in kana yasihu isti'maluhu fil idbar aidan, walaupun penggunaannya itu boleh bermakna meninggalkan, ya. Lakinnal iqbal hahuna ansabu, tetapi menurut Ibnu Katsir pengertian as-as itu lebih tepat di dalam konteks ayat ini adalah bermakna iqbalu, yaitu menuju atau menghadap. Ka'annahu, seolah-olah Allah Ta'ala aksama bil laili wa dholamihi idza aqbala, Allah bersumpah dengan malam dan gelapnya pada saat menghadap atau menuju kepada gelap. Wabil fajri wa dhiyaihi idza asyraqa, dan bersumpah demi waktu fajar serta sinarnya ketika mulai muncul, ya. Kalau di sini diartikan, ya, di dalam mushaf mutarjam, ya, Quran terjemahan Kemenak itu, wal laili idza as'as, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Jadi malam meninggalkan gelapnya berarti menuju apa? Waktu pagi, ya, menuju waktu siang. Wasubhi idza tanafas, dan demi waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Artinya berarti sama-sama, padahal yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kebalikannya, ya. Malam apabila telah menuju, jadi mulai sore sampai maghrib, kemudian menuju ke gelap, begitu. Kemudian subuh berganti kepada pagi atau kepada siang itu. Jadi ada semacam waktu yang berbalik, begitu, ya, supaya kita sebagai manusia bisa membuat atau mengambil pelajaran, ya. Pada saat sore, ya, ketika manusia pulang dari aktivitasnya menuju kepada malam untuk istirahat, Allah telah menjadikan waktu siang untuk bekerja, waktu malam untuk istirahat. Kemudian kebalikannya, setelah istirahat kembali lagi menuju siang. Jadi ada semacam keterkaitan di situ, ya. Tapi kalau diartikan as-as itu adalah telah meninggalkan gelapnya, dan tanafas di sini adalah waktu fajar yang mulai menyingsing, berarti tidak ada semacam sebuah kontradiktif di situ, ya. Maka Ibnu Katsir membuat sebuah kesimpulan yang lebih tepat, ayat ini adalah as-as itu berarti menuju kepada gelapnya, begitu.
Sebagaimana firman Allah di dalam ayat lain, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, ya. Jadi ada waktu malam apabila telah meliputi gelapnya, kemudian siang ketika sudah terang. Nah, jadi ada yang berlawanan, ya, wadduha wal laili idza saja, ya. Kemudian ayat lain falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakana, dan yang lain-lainnya, ya. Walaupun para ulama usul, ya, menggunakan kata-kata asas ini termasuk lafadz yang mustarak, ya, lafadz yang mengandung makna ganda, bisa bermakna menuju atau bisa bermakna meninggalkan. Itulah sekilas tentang pendekatan secara bahasa, ya, tentang wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Innahu laqaulu rasulin karim. Ini adalah al-muqsam alaih, yaitu sebagai objek yang dijadikan sumpah, ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah pasti. Ada kata-kata inna, ya, sebagai huruf taukid untuk menguatkan, dan ada lam taukid untuk menguatkan juga, ya. Sesungguhnya pasti Al-Qur'an itu adalah qaul, berupa ucapan rasulin karim, ya. Jadi Al-Qur'an tablighu rasulin karim. Jadi Al-Qur'an itu adalah yang disampaikan oleh Rasul, utusan yang mulia. Wa makulun, dan perkataan qalahu Jibril, yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam, yang mulia, yang terhormat di sisi Allah. Wa nazala bihi min jihatillahi subhanahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril lah yang menurunkan Al-Quran di sisi Allah atau dari sisi Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisal Qur'anu min kalamil bashar. Al-Quran ini bukanlah perkataan manusia, ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah yang mengandung i'jaz, ya, bisa memberikan tantangan kepada manusia yang tidak sanggup untuk dihadapi atau diikuti ataupun ditandingi oleh manusia, ya. Yang mana Al-Quran adalah merupakan kalamullah, tidak sebagaimana pemahaman dari orang-orang Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Itu faham Mu'tazilah yang sudah kita kenal luas, ya. Karena mereka ini menggunakan logika, ya. Mu'tazilah ini aliran rasionalis. Kalau dulu ada Mu'tazilah, kalau sekarang ada Neo Mu'tazilah, yaitu orang-orang liberal. Itu adalah mengikuti cara berpikir orang-orang Mu'tazilah yang berdasarkan logika semata-mata, ya. Mereka berpikir bahwasanya kalam atau bicara itu adalah sifat yang lazim untuk makhluk. Sehingga kalau sesuatu yang disifati dengan berbicara berarti dia punya mulut. Sementara mulut itu sesuatu yang lazim dimiliki oleh makhluk, oleh manusia yang pada umumnya. Sementara Allah tidak sama dengan manusia, maka mereka menafikan, menolak sifat kalam dari Allah Ta'ala. Itu kronologis cara berpikirnya, ya. Sehingga Al-Quran bukan kalamullah, Allah la yatakallam, ya, tidak berbicara, dan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini madhab akidah dari Mu'tazilah yang ditentang oleh para ulama kita dulu, ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah laqaulu rasulin karim, perkataan yang dibawa disampaikan oleh Rasul utusan Allah, yaitu malaikat Jibril, yang menerima dari Allah Ta'ala. Wahyu tersebut disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam ayat-ayat berikutnya Allah memberikan sifat kepada malaikat Jibril dengan sifat-sifat yang utama, yaitu dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, ya. Jibril ini dzi quwwah, artinya dia memiliki kekuatan
syadidul quwa fil hifdzi at-tam. Jadi dia memiliki kekuatan dalam hal hafalan, dalam hal menyampaikan redaksi secara sempurna ya. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu sebuah hadis dikatakan sahih ya kalau memenuhi 5 kriteria, yaitu yang pertama an yakuna sanad muttasilan, ya sanadnya bersambung. Kemudian an yakuna rawi adilan, rawinya harus adil. Tamad dhabt, harus sempurna hafalannya. Kemudian adamu asyudud, tidak ada keganjilan. Wa adamul illa al-qadihah, tidak ada cacatnya. Jadi hadis yang sahih harus memenuhi 5 syarat semuanya ini ya. Nah, tadi terkait dengan yang ketiga, seorang rawi harus tamud dhabt, sempurna hafalannya, baik itu dhabtu al-kitabah, sempurna hafalannya dalam bidang tulisan ketika dia menerima informasi, menerima materi, kemudian dia berpindah ke tempat lain dan diperintahkan untuk menulis ulang apa yang dia dengar, yang dia dapatkan, dia mampu menuliskannya secara sempurna. Itu namanya dhabtul kitabah ya. Ada lagi dhabtus sadr, yaitu sempurna dalam bidang hafalannya. Ketika dia menerima materi, informasi, kemudian datang ke majelis lain, disuruh untuk menyampaikan ulang secara hafalan, dia sampaikan tanpa ada kesalahan. Nah, itu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh perawi dalam bidang hadis ya. Nah, malaikat Jibril ini memiliki kekuatan untuk hafal, untuk menjaga dengan sempurna, menyampaikan dengan sempurna apapun yang didapatkan dari Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itulah kelebihan malaikat Jibril ya, dzu atau dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yaitu di sisi Allah yang memiliki arsy, inda dzil quwah, inda dzil arsy makin ya, di sisi Allah Ta'ala, yaitu zat yang pemilik arsy yang maha tinggi, yang maha agung ya. Jadi di dalam ayat ini ya, kata-kata inda dzil arsy makin, penjelasannya adalah hadhihi al-indiyah laisat indiyatil makan. Jadi kata-kata di sisi itu tidak bermakna di sisi yang menunjukkan tempat. Seperti firman Allah, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Dan siapakah yang di sisinya mereka tidak sombong atau tidak merasa takabur dari mengibadahinya ya. Al-Anbiya ayat 19. Walaysat indiyatul jihad, dan juga bukan bermakna di sisi yang mengandung makna arah. Bidalil qaulihi fil hadis, berdasarkan sebuah dalil dalam hadis, ana indal kasirati qulubuhum, aku di sisi orang yang lembut hati-hati mereka. Nah, jadi bukan bermakna indah atau indiyah di sisi menurut tempat atau menurut arah, tetapi indiyatul ikram wa tasyrif wa ta'zim ya. Tetapi indah di sini adalah bermakna penghormatan, bermakna kemuliaan, dan bermakna pengagungan ya. Jadi malaikat Jibril alaihissalam itu memiliki tempat yang terhormat di sisi Allah Ta'ala ya, bukan berdasarkan tempat secara fisik ya, ataupun dalam bentuk arah, tetapi merupakan ikram wa tasyrif wa ta'zim tadi. Itu sekilas tentang makna inda dzil arsy makin. Kemudian malaikat Jibril juga memiliki sifat dzu rif'atin aliyah, memiliki kedudukan yang tinggi, wa makanatin samiyah, dan kedudukan posisi yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, muta'in, yang mana malaikat Jibril ini ditaati.
Dia adalah sebagai penghulu para malaikat yang lain. Yurja'una ilaihi wa yuti'unahu, ya, mereka kembalikan urusan kepadanya dan mereka mentaatinya. Kemudian dia juga seorang malaikat yang as-sadah al-ashraf, ya. Fahuwa minasadatil ashraf, yaitu orang atau malaikat yang mulia, yang terhormat, yang amin. Amin di sini adalah bisa dipercaya, ya. Mu'taminul wahyi wa risalah, pembawa wahyu ataupun risalah yang dipercaya dari Allah Subhanahu wa taala. Muto'in thamma, jadi kita baca thamma, walaupun ada qiraah yang lain dibaca summa. Thamma itu artinya adalah di sana. Kalau thumma itu artinya kemudian. Kalau muto'in thamma amin, dia ditaati di sana oleh penduduk langit sana, oleh malaikat-malaikat yang lain. Tetapi kalau kita baca thumma, berarti menguatkan. Kata-kata amin itu menguatkan dari kata-kata muto', ya. Karena thumma adalah salah satu huruf ataf, ya, yang kata penghubung. Nah, berikutnya jemaah sekalian, muto'in thamma amin, ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Jadi setelah Allah Ta'ala memberikan sifat-sifat kepada malaikat Jibril yang demikian terhormat, maka di dalam ayat yang ini dan sesudahnya ini Allah memberikan pujian, menyebutkan tentang sifat Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum bimajnun, ini merupakan penolakan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada penduduk Mekah, orang kafir Quraisy, yang menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang macam-macam. Ada yang menuduh beliau adalah tukang sihir, ya. Ada yang menuduh beliau adalah seorang pujangga, ya, seorang syair. Dan bahkan ada yang menuduh beliau sebagai orang gila, ya, yang mengigau, membawa wahyu tetapi dianggap mengigau. Maka Allah menolak dengan tegas dalam ayat ini, wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah teman kalian itu orang gila. Laisa bi Muhammad ya ahla Makkah bimajnun, ya, sebagaimana kalian kira, kalian klaim, ya, tidaklah dia orang gila. Kemudian Allah memberikan sifat dengan sifat-sifat yang mulia kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini juga banyak, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang benderang. Jadi disinilah diceritakan, ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Para ulama ada perbedaan pendapat berapa kali beliau melihat, tetapi paling tidak 2 kali, ya. Yang pertama adalah pada saat beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, ya, beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya sampai Nabi kita gemetar, ya. Kemudian pada saat beliau Mi'raj di Sidratul Muntaha, ya. Jadi Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli, yang sangat besar, luar biasa. Beliau sampai kaget melihat Jibril yang memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya saja itu bisa menutup seluas atau bisa menutup ufuk, ya. Setiap sayapnya seluas antara timur dan barat, saking luasnya, ya. Jadi Nabi sampai terheran-heran, begitu besar penciptaan Allah Ta'ala, sepertimu ini wahai Jibril. Maka kata Jibril, aku belum seberapa. Ada malaikat lain yang bernama malaikat Israfil yang jauh lebih besar dariku. Malaikat Israfil ini sama, memiliki 600 sayap, tetapi satu sayapnya itu seluas seluruh sayap-sayap yang aku miliki. Jadi 600 kali lipatnya sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Jadi saking besarnya malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil?
meniup sangkakala ya. Itu tugas yang berat nanti pada saat menjelang hari kiamat dan saat hari kebangkitannya. Di malaikat Israfil jauh lebih besar daripada malaikat Jibril alaihissalam. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin ya. Qad ra'a Muhammad Jibril ala suratihil asliyah. Jibril telah memperlihatkan kepada Rasul dalam bentuk surat atau bentuk aslinya ya, yang memiliki 600 sayap, fi matla'in au ufuqi syams, di tempat munculnya matahari, ufuk al-a'la min qibalil masyriq, di sebelah timur, yang mana pada saat itu dilihat secara kasat mata ya, bi annahu malakun muqarrabun yutma'annu linuzulihi bil wahyi. Dia adalah malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala ya, yang mana dia mendapatkan tugas untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi turunnya wahyu adalah lewat malaikat Jibril, bukan lewat syaitan ya. Sebagaimana juga diceritakan di surat An-Najm sebagai penguat ayat-ayat ini, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya, itu ayat-ayat di surat An-Najm yang menceritakan tentang bertemunya Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril pada saat di Sidratul Muntaha. Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terhadap hal yang ghaib, terhadap wahyu yang diturunkan lewat malaikat Jibril itu bidhanin, bakhil. Maknanya adalah laisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ala ma anzalahu Allahu alaihi, terhadap apa yang diturunkan Allah kepadanya, minal wahyi, berupa wahyu, wa khabaris sama, dan berita dari langit, bi bakhilin muqassir fi ta'lim wa tabligh. Beliau sama sekali tidak bakhil, tidak pernah bakhil dalam hal memberikan informasi, menyampaikan kepada umatnya. Bal yu'allimul khalqa kalam Allah wa ahkamahu tuna ay intiqas. Bahkan akan tetapi beliau menyampaikan, mengajarkan kepada seluruh makhluk kalam-kalamnya dan hukum-hukumnya tanpa ada pengurangan sama sekali. Wa huwa thiqatun mu'taminun la ya'ti bi syai'in min indi nafsihi. Dan Rasul adalah seorang yang bisa dipercaya, yang tidak menyampaikan dari sisi kemauan pribadinya sendiri-sendiri ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Wa la yubaddilu wa la yughayyiru ayya harfin aw ma'na fi. Tidak pernah merubah sedikit pun huruf pun, satu huruf pun tidak pernah dirubah oleh beliau. Di dalam surat At-Taubah ayat 128 ya, ayat ini biasa dibaca oleh kaum muslimin ya, terutama pada bulan-bulan ini. Rabiul Awal adalah bulan di mana tahun kelahiran dan atau bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jiwa-jiwa kalian, dari umat kalian, yang mana ini adalah merupakan terkabulnya doa Nabi Ibrahim, wa ba'ats fihim rasulam min anfusihim. Ya Allah, utuslah di antara mereka seorang rasul dari mereka, dari kalangan mereka sendiri ya, itu terkabulnya doa Nabi Ibrahim ya. Yang mana Rasul ini memiliki sifat azizun alaihi ma'anitum, sangat berat atasnya penderitaan kalian. Jadi Rasul sangat cinta kepada umatnya, tidak ingin melihat umatnya ini dalam keadaan menderita sesedikit apapun. Bahkan beliau sempat memberikan penawaran ya, kalaupun dalam hal sakaratul maut yang demikian berat itu menimpa pada umatnya, maka beliau rela untuk menanggung beban berat sakaratul maut ya, umatnya itu ditanggung oleh beliau, saking cintanya Rasul kepada umatnya ya. Harisun alaikum bil mu'minin,
Rasul ini memiliki sifat yang sangat antusias, sangat berharap supaya umatnya ini mendapatkan petunjuk dari Allah. Beliau sangat cinta dengan umatnya, sangat antusias untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Kalau umat terdahulu diutusnya Rasul itu secara lokal, tapi beliau ini diutus untuk seluruh manusia, ya. Jadi dimanapun, kapanpun ada kesempatan beliau menyampaikan risalah Islam, terutama pada saat awal-awal ketika beliau berdakwah ke Taif, ya kita tahu bagaimana cerita yang disampaikan di dalam riwayat atau sirah, ya. Beliau berdakwah menyampaikan risalah Islam ke Taif. Mudah-mudahan mereka menerima dakwah Islam karena orang-orang Mekah sudah nggak ada yang menerima. Tapi ternyata sambutan dari masyarakat Taif sangat keras, ya, melempari beliau dengan batu sampai berdarah-darah, dan beliau didampingi oleh seorang sahabat yang menjadi anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Dan bahkan sampai malaikat memberikan penawaran, wahai Muhammad, seandainya engkau mau maka aku akan timpakan bukit Taif itu kepada mereka supaya mereka mati semua. Tetapi Rasulullah sangat sabar, ya, dan inilah kelebihan yang diberikan Allah kepada Rasulnya, ya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami berikan kelapangan dada kepadamu wahai Muhammad. Itu kelebihan Rasul dibandingkan dengan umat atau Nabi terdahulu, ya. Kalau Nabi Musa itu memohon kepada Allah, Rabbish rohli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tetapi kalau Rasulullah tanpa berdoa pun Allah telah memberikan kelapangan dada kepada Rasulnya. Kesabaran dalam menghadapi seluruh perlakuan umat atau pengikutnya yang tidak mau menerima dakwah, dan beliau bersabarnya luar biasa, ya. Alam nashrah laka sadrak. Beliau tidak memberikan jawaban iya, tetapi beliau memberikan sebuah jawaban, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah petunjuk kepada umatku karena sesungguhnya mereka itu kaum yang belum tahu, ya, mereka belum mengetahui risalah Islam ini. Dan boleh jadi mereka sekarang menolak, tapi mudah-mudahan anak dan cucu mereka itu nanti akhirnya menerima Islam. Dan terbukti setelah Fathu Mekah, ya, masyarakat Taif berbondong-bondong untuk masuk Islam, ya. Itulah kelapangan dada yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi sama sekali beliau tidak pernah menyimpan wahyu, menyembunyikan ilmu sesedikit apapun. Taraktu fikum mahajjatan bayda. Jadi Rasul telah meninggalkan umatnya ini dalam keadaan terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, la yazihu anna ila halik, tidak tersesat kecuali orang yang celaka, ya. Jadi semuanya sudah terang benderang, sudah disampaikan pada saat Rasul berhaji wada, menyampaikan khutbah yang panjang saat wukuf di Arafah. Setiap kali statement yang beliau sampaikan itu diakhiri dengan ala hal ballagtu, ya, ketahuilah apakah sudah aku sampaikan. Nah, artinya beliau minta kesaksian, ya, kepada umatnya saat itu bahwa apa yang telah diberikan Allah itu disampaikan semuanya kepada umatnya. Terserah apakah umatnya ini menerima atau menolak dakwah dari beliau, ya. Jadi itulah wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Sama sekali beliau tidak menyimpan apapun yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala berupa wahyu yang ada dalam Al-Quranul Karim dan juga yang disampaikan lewat hadis-hadis, ya. Jadi kalau Al-Quran itu adalah al-wahyu al-matlu, ya. Jadi wahyu itu secara pembagian ada dua macam. Ada al-wahyu al-matlu, wahyu yang dibacakan, yang tekstual, ya, yaitu Al-Quranul Karim. Ada al-wahyu al-marwiyu, wahyu yang diriwayatkan. Yang mana al-wahyu al-marwi ini dibagi lagi. Dalam hal penyandarannya ada hadis qudsi, yaitu secara makna, ya, dia datang dari Allah tetapi lafadznya itu dari Rasulullah SAW. Sedangkan ada al-hadis an-nabawi, itu makna dan lafadznya dari beliau, ya, yang mana semua itu tidak lepas dari
kendali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang telah diberikan beliau, pengorbanannya yang luar biasa kepada kita semuanya. Kecintaan kepada kita luar biasa, sehingga kalimat-kalimat terakhir sebelum beliau meninggal ya, ada beberapa pesan beliau sebelum meninggal. La'anallahu, di antara pesannya itu salah satu pesan yang cukup penting ya. Beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbihim masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan mereka itu sebagai masjid. Itu diantara pesan terakhir Rasulullah SAW. As-salatu as-salatu wa ma malakat aimanukum. Jagalah solat dan budak-budak kalian, orang-orang yang menjadi tanggungan kalian. Ummati, ummati, ummati. Itu menunjukkan bahwasanya beliau sangat cinta dengan umatnya sampai akhir hayat beliau. Yang diingat adalah bagaimana kemaslahatan, kebaikan untuk umatnya ini. Beliau pada saat misalnya menyembelih ya seekor kambing korban ya, itu mengatakan hadhihi bismillahi hadhihi an Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini korban dari Muhammad, keluarganya dan umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita sudah diwakili korbannya oleh beliau ya. Artinya ini juga menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita semua ya, yang sangat terhormat, yang bahkan dalam hadis kita ini disebut ikhwanuhu ya. Sebagaimana riwayat yang sudah ma'ruf, sudah terkenal, satu saat ketika beliau mengatakan ana mushtaqun ila ikhwani, aku merindukan kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat yang saat itu mendengarkan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kita-kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka beliau menjawablah, antum ashabi, bal antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa yang dirindukan yang disebut adalah ikhwanuhu atau ikhwanur Rasul, saudara-saudara Rasul adalah haulai man amanu bi walam yarawni, orang-orang yang tidak pernah melihatku tetapi mereka beriman kepadaku. Generasi tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya sampai kita semua ini yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW tetapi mengimani risalah beliau, itulah yang tergolong termasuk di antara ikhwanuhu ya, saudara-saudaranya Rasulullah SAW yang dirindukan oleh beliau. Begitu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Fa aina tadhhabun ya, maka kemanakah kalian pergi? Ini tantangan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menolak Al-Quranul Karim, yang menolak kebenaran Al-Quran ya. Ay tariqun taslukuna ba'da inkarikum Al-Quran. Ayatorik maksudnya ya. Jadi jalan yang mana yang mau kalian tempuh sesudah pengingkaran kalian kepada Al-Quran, wa i'radikum anhu, dan berpalingnya kalian dari Al-Quran. Wa qad qamatil hujjah alaikum, padahal sudah ditegakkan hujjah yang jelas kebenarannya kepada kalian. Jadi tidak ada tempat lagi yang bisa kalian tempuh, tidak ada tempat lagi yang bisa kalian tempati di dunia ini. Kalau tidak di dunia, maka di mana lagi kalian akan tinggal? Jadi kalian ketika menolak kebenaran Al-Quran, maka tidak ada tempat bagi kalian ya. Al-Quran yang sudah merupakan hujjah, burhan, yang jelas-jelas nampak kebenarannya, yang tidak bisa mereka tandingi. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh umat Arab saat itu sehari-hari mereka menggunakannya, yang bisa difahami dengan baik oleh mereka, tetapi sama sekali tidak bisa ditandingi oleh mereka, oleh sekaliber atau pujangga sepintar apapun itu tidak mampu menandingi Al-Quranul Karim ya. Jadi tidak ada tempat untuk kalian. Fa'ina tadhabun, ini kalimatul istifham ya, bentuk kalimat pertanyaan ya, tetapi mengandung makna tantangan. Maksudnya kemana kalian pergi?
Ya, tidak ada lagi ya. Jadi sudah mentok. In huwa illa dzikrul alamin. Tidaklah lain Al-Qur'anul Karim itu adalah peringatan, pelajaran bagi seluruh alam. Baik itu golongan jin, golongan manusia ya. Rasul pernah berdakwah khusus kepada jin sampai turunnya surat Al-Jin itu yang sekarang diabadikan ya, masih ada sekarang alhamdulillah tempatnya, yaitu Masjid Jin ya. Barangkali kita sempat pada saat haji ataupun umroh ya mampir ke tempat, yaitu masjid yang dinamakan Masjid Jin. Disitulah beliau berdakwah kepada jin-jin ya. Dengan turunnya surat Jin itu berdakwah kepada kalangan jin supaya mereka masuk Islam ya. Nah, itu adalah dakwah beliau kepada seluruh makhluk termasuk kepada jin ya. Dan kemudian in huwa illa dzikrul liman syaa minkum yastaqim wa ma tasyauna illa yasyaallahu rabbul alamin. Dulu sudah pernah kita sampaikan pekan lalu, ayat yang terakhir ini menisbatkan, menguatkan masyiatullah di atas masyiah atau kehendak seluruh makhluknya ya. Kita tidak dapat taufik dari Allah, petunjuk, kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang bisa kita banggakan kepada diri kita masing-masing selain dari kebanggaan atau dari menisbatkannya kepada Allah taala. Terakhir di surat 17 ayat 74 itu menguatkan ayat ini ya. Allah berfirman, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila ya. Seandainya kami tidak memberikan keteguhan kepadamu ya. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, laula an tsabbatnaka, seandainya Allah tidak meneguhkan hati Rasulullah SAW, memberikan hidayah istiqomah kepada beliau, maka ada kecenderungan Rasul untuk menerima tawaran-tawaran mereka ya. Nabi pernah ditawari kalau ingin menjadi seorang raja maka akan diangkat sebagai raja. Kalau ingin menikahi istri, memiliki istri yang paling cantik akan dikasih wanita yang paling cantik. Kalau ingin harta yang ingin jadi orang kaya akan diberikan harta yang terbanyak. Tapi beliau menolak itu dengan gagah perkasa ya. Wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr la atruku abadan. Wahai pamanku, demi Allah, seandainya matahari ditaruh sebelah kanan, bulan sebelah kiri untuk meninggalkan urusan dakwah ini, aku tidak akan mau meninggalkannya ya. Itulah keteguhan Rasulullah SAW, istiqomah beliau atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah ya selama kita hidup sampai akhir zaman atau akhir hayat kita ya, dalam keadaan yang husnul khotimah, kita dan keluarga kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.